Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal qurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat sebeden neng blok koloran sebeden kaulah muljaki kong langkong setajah pengurus takmir masjid Al-Hashimi beserta para remaja-remaja masjid, bencukan para jamaah rutinan kuliah subuh sesaban hari Jumat. Moga-moga kaula berpanjenengan setuju tetia kina orang sesalamat sampurna etunya kong langkong sampurna salamat ning akhirat pagi ning ajunan Allah Subhanahu wa taala. Termoga juga barokana kak dintoh nak botoh kaula ban panjenengan itu dia kina nak botoh sebarokah, nak botoh sebisa teti sampungan nyabeh kaula ban panjenengan dalam ngelakoni kebagusan dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terjukan sesongkan moga-moga tuli lekas sehat di Gusti Allah. Sesehat moga-moga kesehatanna tetia kesehatan sebarokah sebisa abekta ngibah kaula ban panjenengan kaangkuy ngalaksanaake kebagusan dekat ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah haji yang insya Allah dalam waktu beberapa jam lagi kita akan pulang ke tanah air masing-masing. Seluruh jamaah haji mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah dalam perjalanannya. Ibadah-ibadah haji yang sudah dilaksanakan dengan baik dan sempurna termoga dekat remaah sang Allah Subhanahu wa taala. Kita mangkat dari kaulah ban panjenengan keluarga tetangga muka-muka kembang aja lenah kaangkui bisa dapat juga dekat Makkah Madinah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Ngereng kaula ban panjenengan pabanyak syukur dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Baik asyukur kalaban lesan dengan ucapan memperbanyak ucapan alhamdulillah ala kulli hal, otaba asyukur kalaban pangpilian ate kaula ban panjenengan kalaban ayakini bahwa setejah napa sebeda nang itunya si ampun eka andi otaba belum eka andi sareng kaula ban panjenengan setejan ka dintoh namung paparing dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Otaba asyukur kalaban bil arkan kalaban beten anggota beten kaula ban panjenengan iki ka dintoh kalaban carana ngangkui setuju beten fisik kaula ban panjenengan ebektah kaangkui ibadah ebektah kaangkui ngalakonin kebagusan
bektah kalakonin bareng-bareng kalakuan seampun iridoi sareng Allah Subhanahu wa taala kadinto merupakan syukur sesampurna deka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala termuka pakembanga syukur banyak syukur deka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat tantretan jamaah kuliah subuh mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di waktu detik-detik menjelang tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Kita makin sudah hampir ada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Sebentar lagi ini akan kita tinggalkan dan akan kita masuk kepada tahun baru 1444. Itu artinya tahun ini kaula ban panjenengan nikah akan berlalu dan akan berlalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kula ban panjenengan saja. Tahun mangken sekare sekoni Kak Dinto berlalu nanti bakal teti sakse ka kula ban panjenengan ku aku nang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaula ban panjenengan sadar atau tidak sadar otabah teti saksi bagus atau coba ku aku deka ajunan Allah nikah pasti bentahun makin Kak Dinto sekare sekoni ketika sudah berlalu tidak akan pernah bisa kita kembalikan lagi, tak bisa keangkui beli boleh walaupun sesaat. Yang lalu pasti akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Nikah odi para tretan. Oleh karena itu kita akan masuki tahun baru ini sebagai pelajaran tahun yang kemarin untuk mengisi tahun yang sekarang dengan kegiatan dan amalan-amalan yang jauh lebih baik tempeng ben amalan-amalan setahun beri. Anapa? Karena kaula ban panjenengan Kak Dinto manabi orang umur bertambah sedikit waktu dari kaula ban panjenengan dari umur kaula ban panjenengan terkurangi maka kudu mikir kaula ban panjenengan bahwa apa nanti yang akan saya isi untuk hari ini dan hari esok, tahun ini dan tahun esok, tahun baru, apa yang akan saya isi? Apakah akan saya isi kalaban amalan-amalan saya lebih bagus, otabakun bakun, otabe justru lebih menurun, lebih coba tampang tahun baru. Ini aku tuh pikir kalau ban panjenengan. Caipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang nikah mun are mangken lebih bagus etempeng di are beuri. Tahun mangken tahun nanti tahun baru isinya lebih baik daripada tahun kemarin, berarti orang kenikah adalah orang yang robeh, orang seontong, orang sebeja. Anapa? Dia meningkatkan amalnya etempeng bisa beri. Mangkana mon kerana kula ban panjenengan bisa ngise bektoh setahun yang akan datang seanyar Kak Dinto. Kalaban amalan-amalan lebih bagus dan ingin minta panjang umur silakan. Mangkan kula ban panjenengan mon minta panjang umur pikir kada. Engkau minta doa ka Gusti Allah lanjang umur kira-kira
umur yang panjang ini bisa ndak saya isi dengan amalan-amalan yang banyak, sebab kesempatan semakin banyak. Mon bisa aku ngisi amalan lebih banyak dan lebih baik, silakan minta lanjang umur. Kenapa? Berarti dia akan semakin dekat, amallah semakin banyak dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mon sekiranya tak sanggup keangkui bisa mengisi waktu-waktu berikutnya, minta lanjang umur supaya bisa menjadi lebih baik, tapi tak bisa keangkui ke nikah, lebih bagus tak minta lanjang umur. Kenapa? Semakin dalam dia menggali jurangnya di api neraka. Mak bisa sekali itu. Karena umur semakin nambah, berarti kesalahan dosa semakin numpuk. Mon yesen kalaban sebagus, umur semakin nambah, berarti kebagusannya semakin banyak. Manggan mon dengan tua minta lanjang umur, mikir gak ada. Mungkirana siap yesen bareng-bareng sebagus, silakan minta panjang umur. Mungkiran tak siap, suruh bejang tak bejang, Jumatan tak ongke, pokoknya yang kebagusan tak nurut. Mendingan bangul lekas sama teh. Anapa urusan tak pati ruwet. Umpama tak siap, ngelakon bagus tak siap, kangkui bagus bi orang tak siap, bagus teh Allah tak siap, minta lanjang umur rogi. Anapa? Semakin dosa numpuk urusan semakin banyak. Kenapa? Karena setiap tahun kula bimbian nikah ada saksi. Tahun beri bakal saksi ya Gusti Allah. Bahkan setiap harinya itu akan bersaksi ya Gusti Allah. Ma min yaumin yanshaqu fajruhu illa wa huwa yunadin. Tidak ada setiap hari di mana fajar itu terbit. Artinya benar setiap kali fajar nikah keluar, maka fajar kenikah are kenikah bakal nyelok dekat manusia, manggil kepada manusia, ya ibna Adam, tazawwad minni, ana khalqun jadid. Engkau re makhluk ka Gusti Allah si anyar. Setiap bedah lakun tak kira bedah. Engkau bilakun dia tak pada. Hari Jumat sekarang dengan Sabtu besok tak pada. Bahkan Jumat yang sekarang dengan Jumat yang besok ini bukan Jumat yang sekarang. Laku setia. Engkau re makhluk ka Gusti Allah si anyar. Fatazawwad minni, maka carilah bekal-bekal, isilah bekal-bekal yang baik dalam satu hari. Kenapa? Karena engkau remula nyingkeh, engkau tak kira bakal abali ila yaumil qiyamah. Mula nyingkeh hari Jumat mangken nikah kula ban panjenengan alongku, mun pon sobong tak kira abali boleh ka kula bimbian sampai ke kiamat, tak kira atemu bi Jumat mangken. Jumat lakun kan bede, benih karo. Esen lain pun. Jumat mangken esen ki mangken. Jumat lakuna esen Jumat lakuna. Setiap hari dalam satu tahun 360 tahun, 60 hari, semuanya itu bakal saksi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Caan hari Senin ngocak Gusti, lamba hari Senin gula yang ku ngeco aja Gusti. Cucur karo. Kula tepak hari Jumat Gusti rutin setengah bulan sekali kula yang kui ka angkui kuliah subuh Gusti. Bakal nyaksi yakin ka Gusti Allah. Mon coba bakal dadi saksi coba. Mana bi bagus bakal dadi saksi bagus. Melana kak dinto kula ban panjenengan dalam setiap hari dan satu tahun ke depan kak dinto mungkin sudah mulai dipikir saya harus menjadi lebih baik etempeng di tahun beeri. Mon tahun beeri umpama puasa Ramadan separuh, maka tahun mungkin kutu full. Nah ini kan. Mon tahun beeri umpama solat 5 waktu nikah long bulong, berarti tahun mungkin tahun lelong bulong berarti lebih baik. Ini kasih pertama, berarti orang ini ontong. Cek saking orang bisnis ini kan di penghasilan, Pak. Lebih, Bang. Nomor 2, man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa orang se are mangken pada biberi. Dak bidana. Ki beri ngak karuah. Mangken ki ngak ka apa ya? Pada bae. Maka orang yang seperti itu maghbunun,
orang yang tertipu. Saya kojak tertipu dak remah kalagon nakun bakun are umur jen ngurangin kalagoan kun bakun hitungan hari tambah nambah umur jen tambah kurang amalan nakun bakun orang ngak kini ka tertipu cak sage ngak atekeng ki papo ni ka melolo beri atekeng papo mangken papo boleh laku malam papo tak ada penghasilan sekali. Maka orang yang akan nikah dikatakan orang yang tertipu. Anapa? Bekto ewang buang, tenaga ewang buang, asel tak asel. Tak bengok teh dunga apa? Nyari ruwet nak nikah. Jasa saking orang yang bisnis. Maka dari itu orang kulaban panjenengan jak sampai tahun beri pada bi tahun mangkin pada bi tahun beri jak sampai. Kau tu lebih meningkat jangan segala sekotak. Dikasih nomor 2. Nomor 3, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Siapa orang seare mangken justru lebih cuba kalakonna. Tempeng bi tabi beuri, bi are beuri. Tahun yang akan datang yang baru justru diisi dengan kecubaan lebih banyak. Tempeng bi tahun beuri. Kenika orang termasuk mal'un kata Rasulullah. Orang yang diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak beri rahmat di Gusti Allah. Anapa? Jantal pos. Ada keng mangken ni ka punya abang hasilan laku bangkrut. Kalau aku nak boleh jangan bangkrutan boleh utang nama banyak. Kalau aku nak boleh sobung combok ni bagedi. Kalau aku nak boleh tak ada apa? Dah sekali. Berarti orang kenikah tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Sampai tahun baru ini kita isi dengan amalan-amalan yang justru lebih jelek kita tahun beri. Mudah-mudahan semuanya Kak Dito setuju. Kaum muslimin moga-moga bisa menjadi lebih baik di tahun mendatang ini, lebih bagus kita pembi tahun beri. Seterusnya Kak Dito. Tahun tengah boleh lebih bagus di tahun kemarin tahun baru nikah terus begitu jadi orang yang semakin baik insyaallah taala. Moga-moga pakempang abi Gusti Allah. Amin. Oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat sifatan kaula mujib. Bulan Muharram Kak Dinto identik dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penetapan kalender Hijriyah, Kak Dinto mengacu kepada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dimen bekreng Arab tak ngagungin penanggalan, tak ngagungin tahun, tak ngagungin bulan. Teng Arab dimen sebelum Islam datang sobung pananggalan, sobung bulan, sobung tahun. Terus katipun apa? Lambak nikah orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, dalam surat menyurat sobung tanggal, sobung bulan nah, sobung tahun nah. Tapi mereka Kak Dinto menjadikan tahun itu adalah tahun di mana di situ ada kejadian yang sangat berkesan dan bersejarah. Kini kayak kebai patokan tahun. Sebelum Islam lambak nikah bodoh seorang tokoh namanya Ka'ab bin Lu'ay. Nyamana Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini yang merupakan kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki ibadah tasa-tasa kanjeng Nabi. Nikah termasuk pemimpin bijaksana, adil, baik kepada masyarakat, kepada rakyatnya, sehingga berkesan di hati masyarakat. Luar biasa. Pada satu saat wafat, Kak Dinto meninggalkan luka yang sangat berat dan besar di kalangan masyarakat. Kepin nikah susah. Anapa? Reng bagus bolana. Open, pelak, luar biasa. Akhirnya orang Arab nikah, ketika ada orang lahir, ketika ada sesuatu, nikah etandai kalaban wafatta.
Ka'ab bin Lu'ay. Jadi misalkan ngeboleh ka orang 1 bulan dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 bulan setelah wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, terus setahun dari wafat Ka'ab bin Lu'ay. Ini kalamba dalam nandain tahun nggak gini ka, bulan nggak gini ka. Bila kejadian, bila saya beda acara, bila acara bila sebulan naki setelah wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Sedikit. Jadi itu dijadikan patokan tahun. Setelah perjalanan waktu lastarena wafat Ka'ab bin Lu'ay kurang lebih ratusan tahun, ada kemudian seorang tokoh, beda boleh tokoh namanya Abdul Muttalib. Ini kakeknya Nabi langsung. Ini juga termasuk orang baik ke masyarakat saya, open pokon sama dengan Ubay Ka'ab bin Lu'ay. Setelah wafat Nabi pada saat itu umur sekitar 8 tahun ataupun umur berapa wafat, maka itu sekarang pindah menjadi patokan tahun. Kapan? Setelah wafatnya Abdul Muttalib. Setelah 1 bulan 2 bulan wafatnya Abdul Muttalib, 1 tahun dari wafatnya Abdul Muttalib, terus sekali tawaran ini kareng lambok tak di tahun. Setelah kemudian Islam nikah datang, Nabi sudah lahir, Nabi kemudian lahir, ada juga di situ yang namanya kejadian peristiwa besar pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto ada peristiwa Raja Abroha dari Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah persis pada saat sekitar 50 hari setelah itu Nabi Muhammad wafat. Lahir. Nabi Muhammad lahir ke dunia. Jadi ketika beliau Kak Dinto ada peristiwa itu, akhirnya jadi patokan apa? Tahun gajah. Maka Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Anak pemain kocak tahun kecoh karena pasukan gajah luar biasa dihancurkan oleh Allah sebagaimana di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah ini kan jadi patokan terus, Pak. Jadi tahun gajah. Nika cek saking mangken nang Indonesia ki corona ki burumun bedereng lahir karo ki patokan cek saking subung tahun. Bila si lahir 1 tahun setelah corona. Mangken PMK. Mangken neka PMK kan membuat masyarakat Indonesia geger. Berarti mon bedereng lahir cek saking tandi tahun bila si lahir 1 bulan setelah PMK. 1 bulan setelah sampai sakit kepi. Lah ini Kak, dulu seperti itu. Akhirnya Islam datang, kemudian Allah memberikan bulan 12 bulan, diawali dengan bulan Muharram sampai dekik kadul Hijjah. Lamangken ni kagulaban panjenengan badan ng bulan Muharram. Anapa maikocak bulan Muharram? Kenapa Muharram kok dijadikan sebagai awal bulan, sebagai awal tahun? Muharram sebagai awal tahun karena debuna jayapun ulama, karena Muharram genika nama satu-satunya nama yang berbahasa Arab. Selain genika bukan dari bahasa Arab. Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu secara kalimat bukan asli dari bahasa Arab. Muharram dia dari harrama yuharrimu, terus Muharram nanti. Nikah dari berbahasa Arab, sehingga karena ini satu-satunya nama dari berbahasa Arab maka Muharram dijadikan awal tahun. Setelah Islam datang, dulu sebelum Islam nikah Nabi Muhammad diutus ada juga bulan-bulan ini, tapi Muharram Kak Dinto benihnya mana Muharram? Kenapa? Sofar awal namanya. Di Sofar ini kedua, beda Sofar awal, beda Sofar sani. Jadi Sofar awal ini kan Muharram, Sofar sani marin Muharram garu. Islam nikah pas kemudian Nabi diutus, kemudian diganti dengan nama Muharram Sofar awal Sobun. Nah, nikah termasuk bagian daripada sejarah.
di bulan Muharram gak dinto tretan termasuk daripada bulan-bulan yang mulia, dari min amin ashuril hurum, termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram kak dito termasuk bulan yang sangat dianjurkan gula bimbian ngeseen kalaban puasa. Yeseen kalaban puasa lebih-lebih nanti di Asyura, Tasu'a, Asyura. Bahkan sebagian ulama juga awal Muharram kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Sabtu lakuna. Kan Sabtu ya? Hari Sabtu lakuna. Nikah dianjurkan kita berpuasa. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan innama kana saumul Muharram afdalus siyam, saumkunah puasa bulan Muharram termasuk puasa yang paling afdal, karena kenika merupakan min ajli annahu awwalus sana al-musta'nafah, karena kenika merupakan awal tahun yang baru dimulai. Kenika adalah afdalus siyam. Faman fakana istiftahu habis saum alladhi huwa afdalul a'mal, maka lebih bagus buka kalaban amal-amal puasa pertama kali ketika memasuki bulan Muharram. Laku nikah manhabi puasa termasuk min afdalis siyam setelah bulan puasa Ramadan. Anapa? Mukaah tahun baru kalaban puasa. Nikah amalan, Pak. Dan tahun baru Hijriah nikah adalah punya kita, ciri khas orang Islam. Ini yang harus kita semarakkan. Rayakan dengan cara yang baik, rayakan mabodo pengajian. Nikah adalah dianjurkan berteritan. Tempong baabeun ngarayaaki tahun baru orang lain, tahun baru Masehi. Nikah pun rayaaki. Insyaallah Kak Dinto adalah kebanggaan kita bersama, karena kita juga punya yang namanya tahun baru. Para hadirin wal hadirat sebutan kaulah muljaki. Kemudian nanti kita akan memasuki yang namanya 10 Muharram. Otaba saya sebut kalaban Asyura. Asyura Kak Dinto adalah hari yang sangat istimewa. Walaupun ada kaitan kalaban Nabi Musa dan kaumnya, tapi Islam mengambilnya sebagai sejarah di dalam Islam, dan kita dianjurkan untuk memuliakan dengan cara beberapa amalan-amalan. Nikah khusus. Napaan amalan-amalan neng bulan Asyura di hari Asyura? Satu, kata ulama disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, beliau mengatakan Yaumu Asyura asrun tattasil, fi yaumi Asyura asrun tattasil, di hari Asyura beda 10 amalan, biha ithnatani walaha fadlun nukil, dan ditambah 2 sepina beda 12 amalan di hari Asyura, beda 12 amalan. Ini kamu ni amal lakin belum impian. Pertama, sum, kita berpuasa. Kita melaksanakan puasa, ngasih buru, karena puasa gila termasuk min afdalis siyam adalah shaumul Muharram. Yang kedua, salat. Salat maksudnya apa? Ada sebagian ulama saya ngamal lagi nyaman pejeng Asyura. Beda saya tak kasokan pejeng Asyura, ngiring kasokan sampean. Panjenengan noro pendapat sekenging kangkui salat Asyura, tabah tak salat tak masalah. Kenika bebas, cek sampai tokaran gara-gara kenika pun cuma sekedar anjuran amalan saja, bukan satu kewajiban. Ngalakonin engki kisae, tak ngalakonin tak teti masalah, tak dosa. Nikah nomor 2. Nomor 3, nyambung silaturahim. Nikah amalan nyambung silaturahim, setretanan, sakekeluargaan, kemudian family, tretan, bahkan juga tretan pada Islam mah satetangkeun sambung di Asyura.
karena kenikah raja keutamaanna dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mon umpama bodo orang nyampung silaturahim nikah neng elowarra bulan Muharram pas sampung neng Muharram kencerena akan lebih banyak berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan sebagian seki meke family meke tretan di Asyura ini kesempatan untuk kita rajut kembali, kita sambung kembali, karena itu adalah kencerena raja dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4 adalah sedekah. Sedekah neng Asyura. Sedekah kepada siapa? Kepada siapa saja. Asedekah ke masjid, asedekah ke lembaga, asedekah ke fakir miskin, asedekah ke tretan, asedekah ke anak yatim, silakan bebas. Yang penting di situ bersedekah. Karena sedekah genika tretan, Kak Dinto ada beberapa hadis yang memang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta buaki man tasaddaqa fi yaumi Asyura kana ka sadaqatis sanati. Siapa orang si sedekah nang hari Asyura ke siapa saja, maka kencerenah padana sedekah satahun benteng. Akhrajahu Abu Musa Al-Madini. Nikah termasuk ada beberapa fadilah orang yang sedekah nang Asyura. Padana sedekah nilainya setahun benteng. Kita pe benipah egalak si Asyura melolo. Asyura sedekah, marina Asyura tak sedekah sekali. Ibeni. Nikah cari kita pandai-pandai mencari waktu-waktu yang istimewa. Bila kencuran si dilipat gandakan, lah ini sekarang Asyura, ayo perbanyak sedekah. Di luarnya Asyura, kita bakun. Kita umpama kenceng sedekah. Kita umpama mandi rezeki sedekah, tandi kina ngenang. Tapi Asyura diusahakan kok kudu sedekah Asyura deh. Apa? Kesempatan. Karena mungkin ada nanti Asyura boleh tahun datang. Ya mon omor nutut, mun tak nutut. Tobung gari somajen melulu. Lah nikah pada terletak. Sedekah. Kemudian amalan berikutnya yang jika dinto mandi kan benar ya, tapi kan Asyura ni kan ada memang niat untuk mandi raja. Derma niat kaula mandi nang hari Asyura lillahi taala. Mandi biasa karo. Nikah di hari Asyura pada natelasan atau ke Jumat kan di situ ada disunahkan mandi. Niat kaula mandi hari Jumat nggak mangken nih kah? Berarti memangken deki pun niat mandi baik terutama bagi siapa yang ke masjid. Anak pagi letak beceng maksudnya. Letak beceng. Beniba kemudian mandi marena deki bila mangkata ke Jumatan pas tak mandi boleh beni. Kun tetap mandi. Kata ulama selebih afdal bila para manggata ke mandi pah niat kaula mandi nang hari Jumat lillahi taala mandi mangkat dari ke masjid dan nikah juga afdal. Kemudian yang nomor 6 napa ngangkui celak ajalaan di hari Asyura celak makereng laki ajalaan mah. Karena celak ni kan kadang kunyang goreng bini melolo. Laki anda tu mana jelas sekali. Mana jelas jauh itu laki celaan bentar ada baiknya. Cinta ada ya celaan. Karena celak itu sunnah. Celak ni kan sunnah. Nabi ni kan sukanya celak. Celak. Kimon umpama todus cek tel jelasnya. Kalau pes yang penting warna jelak niat lillahi ta'ala nurut kanjeng Nabi senikah. Jadi celak binian lagian celak. Kemudian nomor peto aziarah kepada para ulama dan ziarah juga kepada orang tua baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nikah ziarah, kunjung
Ziarah cabi soan maksudnya ke orang-orang soleh, baik seodi maupun sesobung umur. Pola mi Asyura antara ziarah boleh ngereng kasokan. Antara kawali senapa, antara wali coba terserah. Umpama karena ini kan kesempatan untuk kita ziarah. Umpama tak awin pasti ziarah nang masamaan lah. Bapak ibu ziarah kentarin sambil nyabis kareng seporan kulit ibu mondi salah cabis. Itu adalah hari-hari yang utama kan. Kesempatan untuk dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian nomor belu menjenguk orang sakit. Nikah juga amalan di hari Asyura. Mon beda yang sakit nyapot. Nikah beda sakit dari anggota nyapot. Nyapot nikah napa kutubi nyambi eston makita nyambi apa ten. Tanya aki saya penting tuan maksudnya. Dalam maka bergang sehat tunggu ya sakit anu ya terberes sebenarnya pleman mon abid pak yang bagi bintang ibri nase tak nyambi kenapa todus nyungkun karo nyongok sehat tak pati sehat tua ki Allah bismillahirrahmanirrahim termoga selamat nyon pamit terlekas beres pleman je tojo tahu kalau bintang mon kiran bak abid nenteng sampean sini kan. Dan kadang saya sakit yang bungi cerita dan saya sakit tak ada beres aduh tak ngendi tak ada ya nyongo tak nyambi apa ya makilah tak nyongo luar apa ya akhirnya kayak pikiran tak tuh kita beres sakit. Jadi masalah nggak genika tidak menjadi keharusan cuma hanya sekedar pengertian naabe dekat orang lain. Kia perkara deki umpama tak nyaman nyambi tak masalah dan sekadar baik itu bentuk barang ataupun bentuk uang dan lain sebagainya tak nyambi tuakin melalui pon lah nikah itu yang menjenguk orang sakit luar biasa. Kemudian 9 adalah menambah jatah belencen keluarga bagi reng laki ni ya. Mon belanjan keluarga neng selain area Asyura dalam seminggu atau dalam sehari 10.000 Asyura makin ongke ki sehari 50.000 pangakan man nyaman karo mon bari ingatkan kun tahu tempe lop kolop Asyura meliaki kok sape tak oleh makin kok sape tanda tadi meliaki napa saya makin sebeda ajem paling gula melaki lele gurami kakap sini kakak rawan pokon paman nyaman paman lemak melaki buaan susu buaan pesai ini mandi besen lama tahu tangga tangga karena kenikah adalah menambah jatah nafkah di hari Asyura dianjurkan. Eda buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man wassa'a ala ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih riwayataki sareng Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Siapa-siapa orang semacemper nafkah kemudian belenceh dekat keluargana nang yare Asyura Allah bakal macemper dekat raciken orang kenikah dalam 1 tahun penuh. Namun terbenjur sekian setahun belanjain tambahin dia. Mak masih punya nuntut marin ngasih lakir ya. Kimben tak usah nuntut. Setiap hari Asyura ayo punya tak usah. Ngalah anun si laki. Kimben mau nuntut patokar kita lebur gitu dan gula sih salah bah. Gara-gara tatasan ronyol apa punya belanjan ni. Ki maksudnya semampunya suami. Perkara biasa misalkan senapa saya laki mandi bese ya dek Asyura setiap ikut beri 100 cukup sehari cukup sehara mentak cukup ngebeli tambahi mas korang gitu.
Maksudnya belanja ni kan maksudnya kangkui kepentingan pada saat itu dimakan. Mon melereng sebarang lain gini ka benih. Untuk kebutuhan. Insyaallah dalam setahun cepon Kanjeng Nabi maka akan rezekinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 10 napa? Nomor 10 motong kokoh. Kuku koko noreng. Kak Dinto di hari Asyura dianjurkan juga kita dipotong. Di hari Asyura. Walaupun motong kuku itu seminggu sekali afdolnya atau 3 hari sekali atau seminggu kan tetap terpotong. Tapi di hari Asyura nikah umpama beda lanjeng sokone ketok. Lah nikah juga termasuk amalan Asyura. Nomor 11 Kak Dinton apa? Mengusap kepala anak yatim, ngusap obun anak yatim. Nah, nikah yang sekarang marak dilakukan setiap Asyura beda santunan anak yatim. Karena apa mak perlu Kak Dinton ngusap obun anak yatim? Karena di setiap helai rambut anak yatim itu bernilai satu kebaikan. Lambek beda setong sahabat Kak Dinto matur ka Gusti Kanjeng Nabi. Atena geli. Gusti, ate kula cek gelina. Boleh ngak nikah tak berengakin. Boleh ngak nikah tak masuk. Boleh ngak nikah mantak. Mon ki masuk kanan keluar kacir pendenan, berarti masuk yang keluar boleh. Aneka boleh masuk kanan keluar kanan mental. Tak masuk sekali. Akhirnya banter tenggula Kak Dinto tero lembu ate. Beri setong resep di Gusti Kanjeng Nabi ban montero lembu ate nah belei lekas etoro lekas masuk 2 setong imsah ra'sal yatim kusot otabateku cedak ke anak yatim, kepalanya anak yatim. Tapi cuma sot melolo sambil beri besegi ya. Mungkoro sot melolo puter banter tadi anak si soleh ya cong ya ping. Oh bun tak keronto tapi apa sekali bimbian. Makin nak yatim mengocak. Mungkin karo ngosar adu siapa tak tahu yuki kok. Ki maksudnya parengin kada sekadar anak yatim ni kan parengin mari ke nikah tahu sana santa tak kamu congkot taki lu itu kan beri dengan ibu tak cocok bisa keen gitu pak cocok pak padu karo mana cok saya nggak beri 2 juta bagi congkot taki lu tak masalah kalau 2 ibu beri congkot taki masakan bareng seket lah biasa dalam cara cara nak kade kabudi pokoknya napa nyaman yosap sambil tua eki. Anapa mak bisa seperti itu mak dianjurkan kita santunan kepada anak yatim karena kenika untuk membesarkan hatinya anak yatim beun maketan diepak cek kabeter pada tretan re Islam beun insyaallah siap untuk membantu. Teti anak yatim goro raja ate tretan odi. Karena anak yatim ni kadang kene ate, kok tak pada bisa lain, amain bisa kancaan kadang abang rasa, orang dipa, engkau tan dipa, kun beda embu letua, orang bun ngode, pan ngode, tindatin genteng kena, engkau sila situng embu melolo tua, arah kadang astabe ternyata, tak pada benci lain. Lah nikah kula ben panjenengan sebagai sekeluargaan, satretanan, satetanggaan besarkan hati mereka karena walaupun tak ada yang sepolah belum tentu dia akan menjadi anak yang tidak bermanfaat. Bisa jadi anak yatim itu sebab pertolongan kaula bimbian memenuhi segala kebutuhannya pola aku teti orang yang saya manfaat. Kanjeng Nabi anak yatim, Kanjeng Nabi anak yatim, para ulama-ulama banyak sih teti yatim. Imam Syafi'i jatim, tapi kenapa beliau bisa menjadi manusia yang sangat luar biasa? Kenapa? Karena dibesarkan hatinya oleh orang-orang yang sekitar. Dan nikah. Tapi saya kocak yatim ni kan akan agak ni sekitar belik bapak pun sebung umur.
Ni kamu manusia. Mon pon sendi kompoi make paan subung umur pon beni jetem garo. Kadang saya tuang ngocak engko jetem giye kowe baca narapa tangepak mate bitang embuk mate giye lah. Ya mula tua beni jetem gini kabel. Betul tu si kita beli karo. Mon manusia eko cak jetem mon babaan subung umur. Mon binatang sape embi eko cak jetem mon indukun ibuun subung umur. Gini ka jetem. Anapa masa nika? Karena mon sape mon embuun nika mate apaan bini na benya apa? Nyaken din tetangke, nyaken din gasa. Embun sobung ketibi anak-anak dia posang orang ngasih makan nih dia pantai nggak sekali. Mon manusia nikah yang menjadi bisa dikatakan yatim bapak mon sobung umur. Kenapa? Karena bapak itu tulang punggung, si alako, si nyari nafkah, si nyari belanja bapak. Mon ibu kan rumah tangga nang jompo. Mon ibu si sobung umur itu bukan yatim. Kenapa? Tulang punggungnya masih ada. Jadi bapak. Kimon bapak ibu sekaligus sobung, kenika berarti istilahnya yatim piatu, artinya jojo mau ungku kenika rabet. Termasuk nyantunin anak yatim ini kenapa? Kunjurna rajo. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, jawab Rasulullah. Engkau aku ben orang-orang saya nyantunin anak yatim memenuhi kebutuhan setiap hari anak yatim nengi surga aku pada ya. Ada empet neng surga, artinya semak nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kamu gafilul yatim, mangkan mon bere jetem karuambian mon umpama andi rajuk kebunya soki panjenengan pas eta tangkeun bere jetem di anak setong tinggal mate bisa laki maki ngode si anaan kenika santunin embuun ke bini kenika lebih afdol. Kenapa? Ngerabet yang kedua. Ada bini apa boleh tang laki tai bagi bisa itu aja. Anten nongguan gula beni nyoro tak nyoro gula tan ngan canum pian tibi gula tak nyoro kun ngebele. Kenapa? Karena ngopenin janda dan juga anak yatim itu adalah kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kenika patut untuk kita sejahterakan hidupnya. Anapa? Tubunglah kena molan. Berima berdereng bini ala ko proyek, reng bini ala ko napa kan melarat. Kilagon paling kun belice, paling kun meracangin. Sedih kagak kon. Tempong bireng laki kan bisa sok masuk mana kaman. Ini kan pidana. Mangkan mon bereng kenika obenin. Kula tak nyoro, ngebeli kun. Nika amalan-amalan saya napa disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah anak jetem. Kemudian makin nanti mungkin Masjid Al-Hashimi ini kan ada setiap acara kan santunan kan beda. Tapi nyantunin anak yatim beni pas setahun sekalian nih kalau asuro melolo. Ki penaren tetap kita di asuro sangat dianjurkan. Penaren bandi rezeki nak jetem nih beki pun ya. Sekolah mencong engki gula sekolah gula nikah majer SPP tak majer berapa SPP ya bajar setiap mon parlo mon segi soki ni kasih soki andi bedenak jetem ibu entah andi lako posang sekolah tapi tempeng sekolahnya dia putus biar langsung nangkung SPP ban engkau senangkung bagus nanti akan seperti ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenika baratan biar mereka itu juga anak yatim tidak putus pendidikan mon parlo monduk ke belenceun bede senangkung ben monduk yang desa tinangkung belenceun senangkung ala tak masalah lah nikah bagus baratan amalan yang sangat dianjurkan. Kemudian saya terakhir di hari Asyura kita yang ke-12 membaca perbanyak surat Al-Ikhlas 1000 kali mon bisa 1000 kali baca surat Al-Ikhlas. Napa? Kulhu. Mundah Al-Ikhlas tak pateh oning katan. Baca surat Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Kulhu. Jadi baca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000. Aku mak banyak
Syukun 1000 ni kasakoni. Pese mun 1000 banyak apa sakoni? Sekoni mun pese. Tapi mun alihlas duma ujak banyak mah heran gula. 1000 sakoni 1000. Mata 10.000 bagus 10.000. 1000 umpama 1000. Tak gelar 1000 100. Tak gelar 100 50. Tak gelar 50 10. Tak gelar 10 teloan. Tak gelar teloan ambulai dung bila. Tekenika amalan-amalan dianjurkan. Mun kelar 100 betek. Ku kengku karo juta-juta setoko atoko. Merajangin sampai lah dentek renglem-lem neku tasbih maca Allah. Berenglem-lem ambu. Kendi magile bermiki terus naningin. Mari kini ka juta-juta teku puter boleh. Ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan. Jadi moga-moga 12 amalan di hari Asyura siampun simpul lagi bi para ulama kaula ben panjenengan moga-moga kaula setuju kadito se hadir maupun se merengaki moga-moga bisa ngamal lakin deka amalan-amalan di hari Asyura dan moga-moga ibadah Asyura ban ibadah awal Muharram sampai dalam sebulan penting Muharram dan seterusnya ibadah moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakadito dari dan kula motor selakong atas perhatian atas setuju keketian para panjenengan setuju. Mohon maaf manami bade debu atau kata-kata si kurang berkenan seporana sesungguh batas sepon muka-muka raja manfaatah makin tetia sukses bagus ku nang yajunan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.